Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang protokol kesehatan COVID-19. Ya, di era pandemi COVID-19 ini kita memang harus menaati protokol kesehatan agar bisa menghindari penularan penyakit yang diakibatkan dari virus SARS-CoV-2 ini. Bersama saya tidak sendiri, bersama saya ada komentator yang sudah biasa tampil di televisi, komentator yang sudah kondang, ada dua teman saya ini, ada Bung Kesit Budi Handoyo, beliau ini wartawan senior, kemudian juga ada Bung Muhammad Kusnaini, ya beliau juga wartawan senior dan sekarang baru saja terpilih jadi Dewan Pengawas RRI ya, Pak Kus ya? Katanya sih begitu. Oke. Saya wartawan junior Pak Caca. Oh. Kalau Pak Kesit wartawan senior. Ya. Pak Kesit senior sekali wartawan. Iya betul. Iya oke. Ya. Kita akan bertanya kepada kedua komentator ini tentang mereka melaksanakan prokes kesehatan saat menjadi komentator atau siaran di televisi ya. Mungkin yang pertama ke Bung Kesit dulu nih. Gimana Bung Kesit pelaksanaan prokes waktu siaran? Saya lihat siaran Euronya tiap hari nih di TV. Bagaimana sekarang di siaran di era pandemi begini? Ya, terima kasih Mas Jaja, Pak Kusnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau terkait dengan tugas di Euro yang kebetulan saat ini memang sedang berlangsung dan setiap hari memang saya bertugas di MNC Channel. Kalau untuk pelaksanaan prokesnya, sejak awal pada saat kita akan memulai siaran langsung tanggal 11 atau 12 dini hari, itu sehari sebelumnya kita semuanya harus menjalankan swab antigen. Ya, jadi semuanya melaksanakan swab antigen dan alhamdulillah seluruh kru yang bertugas, baik host maupun komentator dan juga kru-kru lainnya, itu dalam keadaan aman, artinya semuanya negatif dan boleh bertugas. Kemudian memang pada saat pelaksanaan siaran atau live, kita tidak menggunakan masker ya, karena jaraknya sebenarnya juga cukup jauh antara host dengan komentator itu ada sekitar 1 sampai 1,5 meter lah jaraknya. Jadi kita anggap cukup aman. Tapi selama siaran berlangsung, pada saat berlangsung dan kita semua keluar dari area studio, kita menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Semua harus menggunakan masker dan menjaga jarak, dan kru yang bertugas juga tidak banyak ya. Jadi hanya mereka-mereka saja yang bertugas. Seperti misalnya pada saat di studio kita melakukan live, itu kameramen hanya 2 orang ya, karena kamera-kamera itu sudah terpatri gitu ya, sudah dibuat dipantek lah istilahnya seperti itu ya. Jadi hanya yang pegang kamera Jimmy Jeep aja tuh yang bertugas, sama floor director ya. Selebihnya ada di ruangan lain, di master room atau di control room. Sementara kita di ruangan itu yang sebenarnya studionya sangat besar kok itu. Mungkin ada sekitar 25 kali 10 meter kali ya, karena besar sekali. Dan di dalam ruangan itu kalau kita lagi siaran paling hanya ada 4 atau 5 orang di ruangan tersebut ya. Paling banyak 6 orang ya, di ruangan itu. Kemudian ketika kita sudah keluar, kita menyaksikan pertandingan itu full dengan masker. Kemudian sebelum masuk juga ada hand sanitizer dan segala macam. Itu protokol kesehatan yang kita jalankan, yang saya ikuti aturannya di MNC yang Jaja.
Seperti itu. Terima kasih. Sekarang beralih ke Pak Kusnai ini. Pak Kusnai gimana Pak pengalaman menjadi komentator di era pandemi ini? Apakah sama prosedurnya seperti itu atau gimana Pak? Iya, makasih Jaja ya. Saya dulu nih kalau sama Jaja ini berangkat kerja ke Top Score, pulang kerja bareng terus. Hampir tiap malam kalau pulang bareng. Jadi langsung pulang ya? Kadang-kadang Pak. Jadi begini. Jadi kebetulan kan saya siaran di Indosiar dan SCTV. Dan sejak setahun lalu kan praktis sudah bergulir lagi itu siaran. Jadi meskipun sempat kena COVID berhenti beberapa program, tapi kan Liga Champion itu kan tetap bergulir itu sejak tahun yang lalu, sejak Mei kalau nggak salah ya. Jadi sampai sekarang ini udah 1 tahun lebih ya, 1 tahun hampir 2 bulan. Itu kami bersiaran dan semua hampir tidak berhenti programnya karena sesudah Liga Champion nyambung lagi ke Liga Champion musim berikutnya, lalu ada beberapa turnamen pramusim yang lokal, sehingga sejak setahun yang lalu sampai sekarang ini bisa dibilang praktis siaran olahraga di Indosiar dan SCTV ini nggak berhenti. Nah makanya alhamdulillah dari 12 lebih, hampir 14 bulan yang lalu sampai sekarang, itu saya tidak pernah berhenti siaran karena terkena COVID. Alhamdulillah nih, jangan sampai ya, amit-amit ya. Nah itu salah satu caranya adalah dengan terus melakukan pemeriksaan secara rutin, preventif ya. Jadi kalau kami di MTech Group lah, sebut saja di MTech Group, itu wajib sebelum program besar itu kami melakukan PCR ya. Program besar misalnya kayak sekarang lagi ada Copa America itu ada program besar berarti kan itu PCR semuanya. Dulu memang selalu PCR tiap 2 minggu. Nah di samping program besar ada juga program rutin kan yang jalan terus nih, Liga Champion, kemudian beberapa pertandingan lokal, tim nasional, Piala Menpora dan sebagainya. Nah itu kami tidak boleh putus status negatifnya. Jadi barang siapa yang terkena status positif itu otomatis berhenti nggak siaran. Itu tidak hanya komentator, tidak hanya host, tapi juga kru. Jadi kru, komentator, host yang kena positif itu otomatis isolasi atau dirawat. Kami yang negatif terus melanjutkan siaran. Nah, alhamdulillah 14 bulan ini saya tidak pernah putus, selalu statusnya negatif. Dan alhamdulillah. Jadi tiap 2 minggu itu nyambung terus. PCR, antigen terus saja. Pokoknya kalau ada event besar kayak Piala Menpora, sekarang Copa America, PCR. Kalau misalkan program yang rutin aja, antigen. Dan itu nggak boleh putus. Jadi kalau misalkan saya tanggal 13 ini habis, katakanlah 13 Juni, PCR antigennya, itu tanggal 13 harus antigen lagi. Nyambung, itu nanti masa berlakunya paling lama kan 2 minggu kalau nggak ada program besar. Nanti begitu habis lagi 27, antigen lagi. Tapi kalau menjelang event besar, itu harus PCR. Nah, itu yang terkait dengan tindakan yang preventif terkait dengan kondisi kesehatan kita ya. Kalau kemudian yang lebih teknisnya di Indosiar, di MTech Group itu di Studio Daan Mogot terutama sekarang ini siarannya sebagian besar kalau SCTV Indosiar kan di Daan Mogot, bukan lagi di Penta. Pak Kesit masih ingat mungkin ya. Di Daan Mogot itu kami ini begitu masuk komplek Daan Mogot itu harus membawa surat pernyataan negatif itu, surat keterangan negatif dari dokter, dari rumah sakit. Jadi yang nggak punya surat keterangan antigen atau PCR nggak boleh masuk. Masuknya pun diperiksa lagi pakai thermoscan. Dan harus, dalam tanda petik, nggak boleh copot masker. Sepanjang ada di area di Daan Mogot itu. Nah, ketika siaran di panggungnya saya kira sama seperti halnya di MNC Group. Itu kan pakainya kalau olahraga itu pakainya big stage ya, grande studio ya, studio besar. Itu studionya besar sehingga memang leluasa jarak antar kru, antar pengisi acara itu jauh-jauh. Tapi itu pun tetap ketika kami siaran itu kami wajib pakai face shield, pakai pelindung muka. Jadi nggak pakai masker memang. Dulu sempat pakai masker beberapa pertandingan, tapi dianggap tidak efektif karena suara jadi tidak terlalu terdengar jernih dan kemudian juga agak ngos-ngosan kita yang siaran. Akhirnya maskernya dicopot, tapi pakai face shield. Jadi kami siaran itu bicaranya sambil terlindung oleh face shield ketika berbicara dengan lawan bicaranya, dengan hostnya.
Dengan cara seperti itu, alhamdulillah terbukti selama 1 tahun lebih, 14 bulan, saya bisa mempertahankan status negatif ini. Begitu juga teman-teman yang lain ya, ada Rendra, ada Valen, ada Yusuf, ada Ponario. Alhamdulillah sampai sekarang ini statusnya negatif, dan itu membuat kami bisa terus running bekerja siaran dengan kondisi tetap sehat. Mudah-mudahan ya ini bisa dijaga terus, dan lebih penting lagi mudah-mudahan COVID-nya segera berakhir. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu semua ya protokol kesehatan yang wajib dijalani komentator-komentator ini ketat sekali ya, sangat ketat memang. Sangat ketat. Dan mudah-mudahan semua selalu sehat. Boleh saya tambahin? Iya. Silakan. Ya, jadi untuk seperti event besar yang saat ini sedang berlangsung di MNC, seperti halnya di Impact Group ya, yang menyelenggarakan atau menyiarkan Copa America di MNC channel itu Euro. Dan sebelum Euro sebenarnya juga ada program reguler yang saya ikuti, itu seminggu 2 kali, setiap hari Senin dan Jumat ya, itu ada nama programnya Speak Soccer. Itu juga sebenarnya sama prosedurnya, pelaksanaan protokol kesehatannya dijalankan. Kemudian pada saat itu memang karena sedang tinggi-tingginya ya, seperti tadi disampaikan Mas Kus juga, kita siaran pakai face shield. Kita siaran pakai face shield itu setiap Jumat malam dan Senin malam. Tapi memang di Euro ini kita lepas maskernya karena memang ada agak-agak nggak leluasa gitu ya kalau pakai face shield gitu kan, untuk membuat suara semakin jernih kita dicopot. Tapi ya itu harus betul-betul standar. Artinya kita berada dalam kondisi yang memang negatif dan dibuktikan dengan swab itu tadi ya, swab itu tadi. Saya juga tambahin 3 hari sekali di studio itu, di ruangan yang kita pakai ya, entah di studio, di luar, dan di control room itu selalu disemprot sama desinfektan ya. Itu setiap 3 hari sekali tuh. Kita selalu diupdate. Hari ini studio dan ruangan control room di area yang digunakan untuk siaran sedang ada penyemprotan disinfektan. Itu pasti kita dapat info setiap 3 hari sekali. Ya, mungkin biar diinfokan biar para kru komentator juga. Iya, tenang, betul. Betul, biar semuanya tenang. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini sih belum ada ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang kemudian positif ya. Sejauh ini saya alhamdulillah PCR juga udah beberapa kali saya lakukan swab antigen, karena sepanjang pandemi ini aktivitas saya sebenarnya nggak pernah berhenti. Saya keluar terus gitu kan. Saya keluar terus. Alhamdulillah sudah divaksin juga 2 kali. Jadi sudah sudah lengkap gitu. Tinggal kita menjaga aja disiplin protokol kesehatan ya, supaya imunnya tetap terjaga, hidup sehat lah, kira-kira begitu. Kalau saya malah sebaliknya menjajah tuh. Kalau Kesit kan memang orang penting ya, banyak sekali kegiatannya. Kalau saya malah memilih untuk menghindari kegiatan itu. Karena saya sadar bahwa saya ini bisa dibilang hidupnya adalah di dunia televisi sebagai komentator, makanya saya menghindari kegiatan itu. Berkali-kali diajak Om Kesit, Kompo juga saya, aduh Om Kesit saya lagi lockdown. Om Kesit memang sibuk sekali karena kesibukan di organisasi ya, sebagai pengurus teras PWI Jakarta ya, nggak bisa dihindari. Kalau saya kan orang biasa, tidak mau memang. Ya. Iya, jadi sebagai orang biasa ya biasa-biasa aja lah, di rumah aja gitu. Nah itu salah satu cara. Biasa-biasa aja tapi luar biasa gitu. Jadi salah satu caranya Om Jaja memang begitu, kesadarannya harus dibangun oleh diri sendiri. Ya. Kalau nggak penting-penting amat ya jangan keluar. Kalau memang tuntutan profesi kayak Pak Kesit ya harus mau nggak mau. Tapi saya kan nggak banyak kegiatan, ya udah kalau lagi nggak ada kegiatan saya di rumah. Saya berhenti ikut main bola, berhenti ikut badminton. Badminton udah 2 tahun berhenti saya, karena 2 tahun ini kan situasinya agak seperti itu ya. Badminton tuh kan potensi penyebarannya bisa dibilang lebih tinggi juga dibanding sepak bola bahkan kadang-kadang. Karena ruangannya kan tertutup, orangnya juga kadang-kadang di dalam gor itu banyak. Nah, saya menghindari itu, makanya ya beruntung saya bisa survive itu karena saya memutuskan untuk mengurangi kegiatan yang berada di dalam ruangan. Itu yang pertama. Kalau perlu bahkan menghindari kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu penting lah. Saya putuskan lebih banyak di rumah, nyiram kembang, ngurus kucing, itu aja.
luar biasa. Udah menghindar masuk protokol kesehatan ya Mas ya. Protokol kesehatan nyiram kembang itu. Protokol kesehatan lebih lengkap lagi kan sekarang 5M Mas. Iya. Apa aja tuh Pak? Memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Sekarang Mas Kus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas kan. Jadi 5M itu. Iya. 7 kalau saya aja. Ya. 7M yang ke-6 itu menyiram kembang, yang ke-7-nya mengasuh kucing. Salah satu kiat juga ya Mas ya. Iya, biar nggak stres loh ya. Katanya kan kalau stres itu kan imun jadi berkurang. Iya, betul. Lama di rumah emang nggak stres juga ya. Jadi supaya nggak stres mengasuh kucing. Ya. Oke, saya mungkin beralih ke sedikit keluar nih dari soal protokol seorang komentator ya. Mungkin saya tanya ke Pak Kesit ini. Di pertandingan Euro itu kan hampir semua stadion ya sudah menghadirkan penonton gitu. Iya. Apalagi di Hungaria, di Budapest itu penuh, 100% penuh gitu ya. Nah itu sebenarnya mengapa mereka seperti itu gitu. Ada teman saya yang komentar begini, ini COVID nih nggak ada, dibuat-buat aja. Itu buktinya di Euro katanya sudah masuk banyak penonton katanya. Kita aja yang dikung gitu. Nah, saya pengen tanya ini sebenarnya syarat apa sih mereka bisa menghadirkan penonton gitu? Oke. Ya sebenarnya gini, kalau kita saksikan sama-sama ya di helatan Euro ini, semua stadion diisi oleh penonton. Prosentasenya antara 25% sampai 100% memang ya. Ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap ini, Kang Jaja. Ini ngeri-ngeri sedap, betul. Bukan berarti kemudian dari Euro ini nanti tidak akan muncul klaster baru. Ini kita akan melihat bareng-bareng nanti setelah Euro. Ya memang ada kesepakatan di negara-negara Eropa bahwa untuk bisa menyaksikan Euro ini masing-masing stadion itu punya kapasitas penonton dengan persentase yang tadi saya sebutkan antara 25, bahkan di Budapest itu 100% gitu ya. Kemarin misalnya di Denmark di pertandingan Denmark lawan Belgia itu nyaris 100% loh itu, karena ada penghormatan yang akan diberikan kepada Christian Eriksen dari pertandingan tersebut. Itu stadion sebelumnya kan 25% waktu pertandingan Finlandia. Tapi begitu menghadapi Belgia ternyata hampir 100% itu. Ya, jadi memang saya bilang tadi ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap bukan berarti kemudian mereka tidak terbebas, walaupun protokol kesehatan yang dijalankan oleh UEFA ya, oleh panitia di masing-masing negara itu sangat ketat gitu loh. Mereka masuk ke stadion harus betul-betul steril, harus betul-betul negatif, belum lagi ada ketentuan harus menjaga jarak. Nah, ini memang yang tampaknya agak kendor ya. Padahal kalau kita lihat di rule yang ada di UEFA ya untuk penonton itu jaga jarak itu menjadi satu keharusan. Tapi kemarin seperti di Hungaria misalnya, ternyata penontonnya kan jaraknya dekat-dekat sekali gitu. Karena 100% mereka mendapat kesempatan untuk hadir ke stadion, ya akhirnya jaga jaraknya tidak dijalankan dengan baik, tidak ada jaga jarak malah. Tapi di stadion-stadion lain seperti di Inggris ya, di Wembley, di Italia, itu kan kapasitasnya hanya 25%. Bahkan ada juga yang di Roma itu juga 20% ya. Tidak semuanya kemudian mengizinkan digunakan 100%. Ini kan tergantung daripada otoritas dari negara yang bersangkutan gitu ya. Jadi kalau untuk kapasitas penonton, UEFA tetap mengacunya kepada otoritas dari negara yang bersangkutan. Kalau misalnya di negara itu mengizinkan boleh 50%, ya boleh 50% gitu. Tapi rata-rata sesuai dengan kesepakatan. Saya juga bingung tuh kemarin di Denmark, padahal mereka 25% loh itu di Copenhagen itu, tapi kok kemarin pada saat pertandingan lawan Belgia hampir terisi penuh gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian di Eropa itu sudah betul-betul aman. Saya nggak yakin bahwa di Eropa itu kemudian tingkat penyebarannya tidak akan muncul lagi setelah Euro. Ya mungkin pada saat ini pemberitaan di negara-negara Eropa terkait dengan Euro agak diredam supaya event ini betul-betul
gemuruh, betul-betul semarak, ya, terbebas dari COVID. Tapi juga mereka, saya pikir juga tetap was-was lah pemerintahannya. Inggris sendiri juga sebenarnya juga sedikit mulai was-was ini terkait dengan mulai ada sedikit peningkatan di mereka. Padahal Inggris menjadi tuan rumah untuk banyak pertandingan, 7 pertandingan ya, termasuk semifinal dan final. Itu sih kalau yang saya lihat. Itu dari Eropa ya. Kalau kita sekarang inilah kembali ke Indonesia lah ya. Pak Kus, kemarin kan kita sudah menggelar ini ya, turnamen pramusim sepak bola Piala Menpora. Nah, untuk urusan prokesnya sudah lumayan sukses saya kira ya. Cuma apakah itu kan bisa menjadi batu loncatan untuk menggelar Liga 1 kan ya, pelaksanaan Piala Menpora itu. Nah, apakah Liga 1 itu kan dimulai 10 Juli mendatang. Apakah waktunya sudah tepat kira-kira kalau menurut Mas Kus ini? Iya, bahwa pelaksanaan Piala Menpora itu dari segi penerapan protokol kesehatan cukup baik ya. Saya pikir indikatornya terbitnya izin keramaian Liga 1, itu indikator ya. Jadi artinya dianggap diterapkan dengan baik, dianggap sukses, sehingga akhirnya dikeluarkanlah izin keramaian. Cuma sekali lagi dalam hal COVID ini, kita harus selalu siap untuk menghadapi yang namanya disrupsi, yang namanya perubahan yang tiba-tiba. Jadi kalaupun sekarang dianggap situasinya sudah cukup kondusif, penerapan protokol kesehatan baik, sehingga terbit izin keramaian, tapi belum tentu nanti 2 pekan lagi. Dan 2 pekan lagi, kalaupun misalnya izin keramaian sementara dicabut, itu juga nggak perlu ribut kita. Semua harus berbasis kepada fakta di lapangan gitu loh. Karena basisnya fakta di lapangan, maka indikator-indikatornya adalah misalnya tingkat penyebarannya, lalu tingkat kematiannya, tingkat keterisian ranjang di rumah sakit, gitu ya. Jadi kalau itu semua mengindikasikan perlu ditunda dulu, ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Sepak bola, kompetisi sepak bola itu penting, tapi nomor 1, kesehatan, keselamatan jauh lebih penting. Nah, atas alasan itu pula, makanya Copa America sekarang di Brasil juga nggak dihadiri penonton. Sebetulnya sayang banget nih, event yang dihadiri oleh negara-negara terkuat sebenua Amerika Latin gitu ya, tapi nggak ada penonton. Jadi Brasil itu rugi sebetulnya sebagai tuan rumah. Tapi ya itulah contoh bagaimana kesehatan dan keselamatan itu di atas segalanya gitu ya. Nomor 1, prioritas nomor 1. Nah, Indonesia saya pikir juga harus menggunakan prinsip yang sama. Sekarang izin keramaian sudah keluar, oke, itu bagus sebagai bagian dari efek penerapan protokol kesehatan yang baik selama Piala Menpora. Tapi seandainya nanti tiba-tiba katakanlah kepolisian menangguhkan sementara, bukan sama sekali enggak ya, menangguhkan sementara Liga 1 misalnya jangan dulu 10 Juli karena tingkat COVID-nya lagi cukup tinggi, itu nggak usah kita ributkan gitu. Artinya nggak usah sampai berpikir yang terlalu jauh. Itu semata-mata terkait dengan kesehatan dan keselamatan publik. Jadi saya pikir soal COVID ini kita nggak bisa main-main lah ya. Kita harus betul-betul serius. Kita harus betul-betul menganggap bahwa ini ancaman nyata yang harus kita sungguh-sungguh waspadai. Bahwa di Eropa sudah bisa dilaksanakan kompetisi dengan penonton hadir, ya nggak apa-apa. Karena di sana mungkin tingkat vaksinasinya sudah sangat tinggi. Kepatuhan warga sebelumnya terhadap prokes juga cukup tinggi. Tapi kalau bilang COVID itu mitos, yuk sama-sama bikin Piala Eropa di India, yuk. Berani nggak? Iya, Mas. Apalagi sekarang kan penularan COVID di kita kan meningkat lagi ya. Setelah meningkat lagi. Saya lihat tiap hari sekarang sudah mulai 12.000 lagi ke atas. Iya, di atas 10.000. Ya, betul. Itu bisa jadi pertimbangan sekali ya buat gelaran Liga 1 gitu Mas. Iya, iya memang itu pasti akan jadi salah satu konsideran ya. Jadi situasi COVID-nya, keterisian ranjang di rumah sakit, kemampuan kita vaksinasi juga ikut menentukan. Kan target kita kan 1 juta vaksinasi per hari ya, sebetulnya pengennya saat ini mungkin masih belum tercapai karena jumlah ketersediaan vaksinnya yang masih terbatas. Tapi ketika vaksinnya tersedia kan artinya intensif vaksinasi. Nah, ketika pemerintah memutuskan intensif vaksinasi dan mengurangi kegiatan yang lain, ya kita harus support.
itulah bagian dari cara kita bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan publik. Menarik sekali ini, makin mengasihkan pembicaraan kita ini. Cuma waktu juga yang membatasi ini kita semua ya. Oke Mas Kus, Pak Sip, ini saya tanya ini nih, Pak Sip, itu kalau diperiksa, Ya, siap. periksa antigen itu sebenarnya kayak gimana? Saya terus terang belum pernah ini, Pak. Ya. Belum pernah. Wah, harus ngerasain itu. Enak. Ya sebenarnya sih, ya jadi kalau ini aja, kalau swab antigen itu kan cuma 2 lubang. Kalau PCR 3 lubang, itu aja. Jadi kalau swab antigen cukup hidung aja kan. Tapi kalau PCR ditambah ke tenggorokan. Alhamdulillah dua-duanya udah saya jalanin. Udah lumayan sering juga saya jalanin antigen dan PCR ya. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini hasilnya negatif terpapar. Insya Allah aman-aman aja gitu kan. Kalau Mas Kus gimana Mas? Saya itu udah mengalami 3-tiganya tuh, Ja. Dulu ada yang rapid test kan, yang pakai darah itu kan. Ya. Itu saya sudah. Oh iya, rapid juga. awal-awal ya. Awal-awal rapid juga saya jalanin tuh. Betul, itu alhamdulillah negatif. Kemudian PCR. PCR itu udah hampir 10 kali saya ngalamin itu. Kalau antigen tuh, waduh udah nggak berapa puluh kali itu. Karena tiap 2 minggu kan terus rajin, udah 14 bulan ini. Nah, saya yang masih penasaran itu Genos sebetulnya. Saya pengennya sebetulnya standarnya itu pakai Genos, tapi ternyata sampai sekarang yang masih diberlakukan di studio MTech Group tuh masih antigen ya sama PCR. Kalau Genos itu kan cuma menghirup aja, jadi aman kayaknya, nggak beban gitu loh. Karena terus terang aja kalau di antigen itu sebetulnya nggak sakit, cuma geli. Kesehatan ya Mas ya. Itu harus kita lakukan ya. Ya, oke baiklah. Kita sebenarnya sudah sangat mengasihkan sekali ini pembicaraan ini, makin mengasihkan, makin panas. Tapi apa daya, waktu juga yang terbatas ya. Kepada Mas Kus dan Pak Sip, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber di perbincangan ini. Sama-sama, Mas Eja, sama-sama. Pak Sip, terima kasih Mas Sip. Oke, sukses selalu Mas Jaja ya. Ya, Sip. Terima kasih, sehat semua. Ya, terima kasih. Baiklah, perbincangan ini kita harus akhiri. Selamat siang semuanya, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer, serta menjaga jarak. Akan lebih sempurna jika pakai 5M ya, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.